Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Satu truk dan 3 mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, 2 orang terluka. Jembatan Limpas rusak tak kunjung diperbaiki, warga nekat beraktivitas dengan menerjang aliran Sungai Lahar Dingin Semeru. Puluhan narapidana di Pamekasan diwisuda jadi guru ngaji, diharapkan bisa jadi lebih baik saat keluar penjara. Dampak rusaknya jembatan Limpas yang tak kunjung ada perbaikan di Candipuro Lumajang membuat warga harus bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran lahar dingin Semeru karena jembatan ini menjadi akses satu-satunya warga. Warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro Lumajang ini tetap nekat melewati aliran sungai yang deras untuk membawa pulang barang belanja, diantaranya sembako dan kebutuhan lainnya. Warga tidak mempunyai pilihan lain karena jembatan Limpas di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro ini menjadi akses utama. Namun kini kondisinya rusak akibat diterjang banjir lahar dari Gunung Semeru dan belum diperbaiki. Akibat rusaknya jembatan Limpas, sedikitnya 137 keluarga di Dusun Sumber Langsep kini terganggu. Beli apa ini, Bu? Beli sembako karena ini airnya nggak bisa sepeda nggak bisa nyebrang. Jadi pinjam ini? Belajar ibu saya. Pinjam jadi sepeda ini, Bu, ya? Ya. Ini mulai kapan tak bisa dilewati, Bu? Kemarin. Bu, ini jalan satu-satunya ya, Bu, ya? Ya, jalan satu-satunya. Kalau nggak ada banjir ini gimana nih, Bu? Bisa. Motor bisa? Bisa, mobil bisa. Tapi saat ini rusak jembatannya ya, Bu? Ya. Selain berdampak pada aktivitas ekonomi warga, banjir lahar juga mengakibatkan aktivitas belajar di Sekolah Dasar Negeri Jugosari 3 terganggu. Dari 86 siswa, 59 diantaranya tidak masuk sekolah pada Rabu 10 September 2025 karena debit air sungai meluap sehingga siswa tidak bisa berangkat ke sekolah. Kalau saat banjir anak-anak juga enggak masuk sekolah sudah. Untuk hari ini, Bu? Untuk hari ini Sumber Langsep total enggak masuk. Siswanya? Iya. Untuk siswa keseluruhan, Bu? Siswa keseluruhan 86, yang dari Sumber Langsep separuh 40-an. Jadi saat ini ketika misalnya tidak ada yang masuk, solusinya seperti apa, Bu? Ya pembelajaran seperti biasa, ya kami mengajar tetap bagi yang masuk. Tadi ini cuma 21 anak, ya diajar tetap. Jembatan Limpas di Desa Jugosari rusak akibat diterjang banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Mei 2025. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Puluhan warga binaan permasyarakatan kelas 2A Pamekasan diwisuda menjadi guru ngaji. Diharapkan para napi saat keluar dari lapas menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Label narapidana selalu dianggap sebagai stigma negatif di masyarakat. Untuk itu, Lapas kelas 2A Pamekasan ingin mengikis habis stigma itu bagi mantan penghuninya. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan warga binaannya untuk menjadi guru ngaji. Saat ini ada 39 warga binaan Lapas kelas 2A Pamekasan yang diwisuda menjadi guru ngaji. Pengukuhan tersebut dilakukan setelah para santri binaan ini menjalani pembelajaran selama 3 bulan. Dalam proses ini, para napi mendapatkan sertifikat yang menandakan mereka telah layak menjadi guru ngaji.
menjadi ustaz saya cuma belajar memperbaiki bacaan Al-Quran saya saja ini, tapi setelah belajar pelajaran agak lama, udah selama 7 bulan sama 8 bulan, ternyata saya dimasukkan sertifikasi guru Al-Quran untuk mengajar Al-Quran. Awalnya seperti apa Mas proses ketika belajar awal mempunyai basic dulu atau memang? Dulu saya pernah belajar kayak tajwid tapi nggak sekomplit ini. Kalau dulu hanya sekilas saja, tapi ini udah alhamdulillah komplit. Pembinaan para napi yang dilakukan ini berdasarkan amanat pemerintah, salah satunya yakni pembinaan kepribadian dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa saat berada di dalam lapas. Sehingga nantinya saat keluar lapas, para napi bisa diterima di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bahwa pelaksanaan wisuda yang seharusnya itu berjumlah 39 orang, namun yang diwisuda 31 orang. Yang 8 orang itu kebetulan sudah bebas alias sudah selesai menjalani pidana di lapas. Jadi harapan ke depan dari wisuda 31 orang itu kan menjadi guru Quran. Tentunya juga kita sebar di blog-blog. Selama mereka belum bebas, punya kewajiban untuk dari guru Quran mencetak guru Quran lagi. Tidak hanya warga binaan yang muslim yang diwadahi, pihak lapas kelas 2A Pamekasan juga membina para napi non-muslim, sehingga pembentukan mental dan rohani bisa menyasar seluruh warga binaan. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Pamekasan. Ya, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang wanita dibunuh dan dimutilasi oleh kekasihnya, hingga mayat balita dibiarkan membusuk di dalam lemari pakaian rumah indekos. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Ladang ganja berisi 820 pohon ganja aneka ukuran ditemukan anggota unit Satuan Narkoba Polres Blitar di pekarangan rumah Saiful Anwar, 38 tahun, di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Penemuan ladang ganja narkoba itu berawal dari ditangkapnya seorang pedemo anarkistis, Adam, 25 tahun. Saat dites urin, pemuda itu positif narkoba jenis ganja. Kepada polisi, Adam mengaku mendapatkan barang haram dari Saiful Anwar. Tersangka Saiful mengatakan ganja itu biasa diedarkan di wilayah Blitar. Mayat balita berinisial SA berusia 1 tahun ditemukan membusuk terbungkus plastik di lemari kamar indekos di Desa Arjasa, Kangean, Sumeneb. Mayat balita awalnya ditemukan pemilik rumah indekos yang mencium bau tak sedap saat membersihkan kamar. Saat dicek, bau itu berasal dari mayat korban. SA merupakan anak dari penghuni kamar indekos berinisial LA yang pergi dari indekos karena masa sewanya telah habis. Polisi kini memburu LA untuk menyelidiki penyebab kematian korban serta motif pelaku menyimpan mayat anaknya di lemari pakaian. Ratusan potongan kecil tubuh manusia ditemukan di hutan sendi Kecamatan Pacet, Mojokerto. Awalnya seorang pencari rumput menemukan potongan kaki, hingga polisi yang melibatkan anjing pelacak menemukan potongan tubuh lainnya. Berdasarkan penyelidikan polisi, potongan tubuh itu milik perempuan berinisial TAS, 25 tahun, warga Kecamatan Made, Lamongan. Selang sehari, pembunuh dan pemutilasi TAS dibekuk polisi. Motif tindak kriminal itu akibat akumulasi kemarahan pelaku, sebab korban dianggap sering berbuat kasar kepada pelaku.
Seorang pria yang tengah berboncengan dengan istrinya dipepet dan dibacok oleh 2 orang di pinggir Jalan Raya Tanjung Bumi, Bangkalan. Akibat terluka parah, korban akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Selang sehari, pelaku pembunuhan diringkus polisi. Kedua pelaku merupakan kakak adik yang sakit hati melihat korban membonceng ibu mereka. Tanpa basa-basi, kedua pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban merupakan ayah tiri kedua pelaku. Mereka tidak tahu jika ibunya telah bercerai dengan ayah kandung pelaku dan menikah lagi dengan korban. Dalam laga FIFA Matchday melawan Lebanon, timnas Indonesia bermain lebih dominan. Penguasaan bola di semua lini di bawah kendali J. Ijes dan kawan-kawan. Namun permainan impresif itu belum membawa hasil maksimal bagi timnas karena tidak ada gol yang tercipta hingga laga berakhir imbang 0-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi positif permainan anak asuh Patrick Clifford. Usai menjalani laga FIFA Matchday, timnas mempersiapkan tim terbaiknya untuk berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat Oktober mendatang.